Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan memberikan materi untuk anak kelas 12. Materinya adalah limit fungsi trigonometri. Oke. Kita belajar limitnya, limit fungsi, fungsinya trigonometri. Share. Oke. Kita lanjut. Oke, limit fungsi trigonometri. Pasti kalian nanya dulu dong, apa sih itu limit fungsi trigonometri? Di kelas 11, kalian telah belajar limit fungsi aljabar ya, di matematika wajib. Lalu, kalian juga telah belajar persamaan dasar trigonometrinya di matematika peminatan ya, di kelas 11 tuh. Nah, ini gabungan antara keduanya, gitu ya. Nah, kita fusion, gitu ya. Limit sendiri, ya, ini arti dari Bapak ya, adalah nilai yang semakin dekat atau nilai hampiran gitu, mendekati, menghampiri. Kalau trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari panjang dan sudut dalam segitiga. Nah, penasaran sama gabungannya kayak gitu. Dalam limit fungsi trigonometri ini ada beberapa cara untuk menyelesaikannya. Nah, pertama menggunakan metode substitusi. Nah, di sini ada soal limit X mendekati 4 sin 2X. Nah, jadi X-nya itu mendekati pi per 4 ya, bukan 4. X mendekati pi per 4. Jadi, nah ini tuh sebetulnya salah ya. Kalau Bapak lihat ini kurang, ada yang kurang. Harusnya ditulis lagi. Limit X mendekati pi per 4 sin 2 kali pi per 4. Ini pun harusnya sama, ditulis ulang. Limit X mendekati pi per 4 sin 2 pi per 4. Nah, nilai pi sendiri, pi itu kan 180 derajat. Berarti 180 dibagi 2 kali 180 bagi 4. Jadi 360 derajat bagi 4 ya, 90 derajat. Sin 90 derajat ya baru ini nilainya 1 gitu ya. Lalu contoh soal selanjutnya itu ada limit X mendekati 3 pi per 4 tan 3X ditambah 2. Nah, 3X, 3 kali 3 pi per 4. Nah, 3 pi, pi-nya 180. Berarti kalau kali 3 berarti jadi 540. Wah, dibagi 4. 540 bagi 4, 135. 3 kali 135. Ini jadi 405 gitu ya. 405 itu kan satu putaran itu 360 derajat ya, 360 derajat. Berarti kalau 405 masuk putaran ke 2, 405 dikurangi 360. Nah, berarti sisanya 45 derajat. Tan 45 derajat kita tahu nilainya kan 1 gitu ya. Satunya tambah 2 deh ini karena di soalnya tan 3X ditambah 2. Jadi tan 3X-nya 1 ditambah 2. Jadi hasilnya 3. Gitu ya. Itu metode substitusi. Metode substitusi itu masukin aja nilainya secara langsung gitu ya. Tidak perlu aneh-aneh gitu ya. Masukin. Kalau X-nya pi per 4 ya ganti langsung pi per 4. Kalau X-nya pi per 2 ya ganti pi per 2 gitu ya. Oke, Bapak akan memberikan contoh-contoh yang lain. Kita kasih contoh. Contohnya di sini deh supaya lega. Nah, contoh. Misal cos. Nah, cos limitnya mana? Limit X mendekati pi per 2. Cos berapa ya? 3X. Nah, sama dengan limit X mendekati pi per 2 cos. Nah, 3-nya kan dikalikan pi per 2, 3X gitu ya. Ini sama dengan limit X mendekati pi per 2 cos 3 pi per 2. 3 pi per 2 itu berapa? Limit X mendekati pi per 2. Nah, 3 pi tadi kan 540 dibagi 2 jadinya 270. Jadi cos 270 derajat gitu ya. Cos 270 derajat itu kan sama saja dengan cos 0. Cos 0 itu nilainya ya tahu gitu ya. Terus
Kita lihat, tapi tidak otomatis langsung 1 ya. Ini di kuadran berapa? Ini di kuadran ketiga. Nilai cos di kuadran ketiga itu negatif. Jadi nilainya negatif 1. Gitu ya. Itu substitusi aja, yang nilainya masukin aja secara langsung. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, ada rumus dasar limit fungsi trigonometri. Rumus dasarnya tuh ya cuma 4 ini ya. Limit X mendekati 0, sin X per X. Nah, sin X per X ini sama dengan 1. Ya, sin X per X sama dengan 1. Terus tan X per X juga sama dengan 1. Nah, terus sin X, limit X mendekati 0, X per sin X itu juga sama dengan 1. Terus limit X mendekati 0, X per tan X itu sama dengan 1. Terus ada lanjutannya nih, ada rumus ini. Limit X mendekati 0, sin AX per BX sama dengan AB. Kalau kita jabarkan, ini nih, limit X mendekati 0, sin AX per BX. Ini kan sama saja dengan limit X mendekati 0 sin X per X kali limit X mendekati 0 A per B gitu ya. Sin X per X kan kita tahu ya, nilainya kan 1. Terus A per B kan adalah sebuah konstanta ya di situ ya. Kita bisa tulis A per B gitu ya. Jadi ya sudah 1 kali A per B ya, A per B gitu ya. Sama kan akhirnya tuh, A per B. Lalu ada selanjutnya limit tan AX per BX, limit X mendekati 0, tan AX per BX sama dengan A per B. Dan seterusnya. Bisa kalian baca sendiri ya. Nah, kita ke contoh soal. Kita contohin gimana sih contoh soalnya. Kalau di rumus dasar ini, new slide. Oke. Misal kita punya limit X mendekati 0. Ini harus mendekati 0 ya, supaya untuk rumus ini mendekati 0. Supaya bisa bekerja. Nah, sin 7X ya. Sin 7X per X. Nah, 7X per X gitu ya. Ini kan sama saja dengan limit X mendekati 0 sin X per X kali 7 per 1 gitu ya. Kali, oh iya sih 7 per 1 bisa. Ini, tapi ini tuh harusnya ada limit lagi. Limit X mendekati 0. Nah gitu. Jadi limit X mendekati 0 sin X per X kali limit X mendekati 0 7 per 1. Ini kan nilainya hasilnya sin X per X-nya itu kan 1. 7 per 1 juga 7. Berarti ini nilainya tuh 7. Gitu ya. Mudah ya, mudah ya. Terus contoh lain boleh. Limit X mendekati 0, 5X dibagi sin 18X. Oh, gede itu angkanya. Limit X mendekati 0 sama dengan X per sin X kali limit X mendekati 0, 5 per 18. Ini kan X per sin X itu kan 1 ya nilainya. Dan ini 5 per 18 ya 5 per 18. Ini sama dengan 5 per 18 akhirnya. Itu aja ya. Mudah ya soalnya. Mudah banget sih. Trigonometri ini kecil banget kayaknya. Oke. Gitu ya untuk penjelasannya. Oke. Nah, Bapak rasa materinya cukup? Nah, karena materinya cukup, itu ada tugas 3 soal saja ya. Silahkan kalian kerjakan gitu ya. Lalu nanti dikumpulkan. Oke, Bapak rasa cukup? Semoga materi ini bisa kalian pahami, bisa bermanfaat bagi kalian, dan pada akhirnya bisa kalian amalkan kembali. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.